Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Rasa Empati dan Karakter Melankolis Siswa SD Negeri Kaliwulingi 1. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Ada beberapa siswa yang jadi bahan bullying. Biasanya, siswa yang kurang pintar dalam segala hal, mempunyai kekurangan fisik, bahkan siswa yang pintar pun seringkali jadi bahan bullying. Bullying bisa terjadi secara fisik maupun mental, yang itu akan mengganggu siswa yang dibully atau korban. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Bullying sering terjadi di sekolah, baik itu SD, SMP, bahkan SMA, baik secara verbal, fisik, relasional, maupun secara elektronik. Bukan karena kelalaian seorang guru, akan tetapi bullying sering terjadi di tempat yang kosong, seperti gudang sekolah, toilet, dan waktu sepulang sekolah, serta saat kelas sudah mulai sepi. Banyak siswa yang menjadi korban bullying sangat rendah rasa empatinya terhadap lingkungan sosial karena trauma dan juga karakter melankolis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh bullying terhadap rasa empati siswa? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh bullying terhadap karakter melankolis siswa? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh bullying terhadap rasa empati siswa dan untuk mengetahui pengaruh bullying terhadap karakter melankolis siswa. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi guru diharapkan dapat mengetahui kasus bullying dan cara mengatasinya serta dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mampu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa empati di lingkungan, serta karakter melankolis. Yang kedua, bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang kasus bullying dan cara mengatasinya. Jika sudah terjadi, diharapkan siswa dapat bangkit dan percaya diri, punya rasa empati terhadap lingkungan, dan karakter melankolis dalam jalin pertemanan. Yang terakhir, bagi sekolah diharapkan dapat meningkatkan percaya diri siswa terhadap kasus bullying. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka, landasan teori. Istilah bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologis, kata bully berarti gertakan seseorang yang mengganggu yang lemah. Penindasan dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang berarti mengusik, mengganggu, dan menghalangi orang lain. Selanjutnya ada macam-macam bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Selanjutnya ada bullying secara fisik. Yang terakhir ada bullying secara relasional. Selanjutnya ada empati. Empati menurut Edward Bedford Pichner, seorang psikolog dari Inggris, menyatakan bahwa empati berarti memasuki perasaan orang lain. Berarti kita dapat merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Ada 5 elemen kunci dari empati menurut Daniel Goleman. Yang pertama ada understanding other. Selanjutnya ada developing others. Selanjutnya ada having a selfish orientation. Selanjutnya keempat ada leveraging diversity. Kelima ada political awareness. Selanjutnya ada melankolis. Apa sih melankolis itu? Melankolis merupakan pemikir yang sejati, berusaha menganalisis tindakan yang mereka akan ambil dan masalah yang tengah dihadapi. Mereka cenderung berhati-hati, teliti, dan tidak gegabah dalam melakukan suatu tindakan.
Selanjutnya, B. Penelitian yang relevan. Menurut Puspa Amirna, dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 13 Samarinda, bahwa dengan menggunakan analisis correlation product moment untuk mengetahui hubungan antara bullying dengan motivasi belajar, tidak terdapat pengaruh perilaku bullying terhadap motivasi belajar. Selanjutnya, C. Kerangka berpikir. Bullying merupakan tindakan kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara berkelompok dan mengakibatkan trauma terhadap korban bullying. Dalam hal ini, korban tidak dapat membela diri. Selanjutnya ada rasa empati. Rasa empati yaitu kemampuan memahami orang lain atau rasa peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, melankolis merupakan pemikiran sejati yang berusaha menganalisis tindakan yang mereka akan ambil masalah yang tengah dihadapi. Poin D ada hipotesis penelitian. Ada banyak kasus bullying di sekolah dasar, baik secara fisik maupun secara mental. Bullying juga dapat merubah karakter seseorang dari yang selalu peduli dengan teman menjadi tidak peduli dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam bergaul, dan mencari teman. Tak jarang orang yang mengalami kasus ini mempunyai rasa empati yang rendah dan karakter melankolis karena rasa trauma yang dialami korban bullying, sehingga akan menumbuhkan rasa empati yang rendah, karakter melankolis dalam bergaul. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang A, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di sini dilakukan di SD Negeri Kaliulingi 1, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Waktu penelitian yaitu Juli sampai Agustus 2020. Selanjutnya poin B ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk membuktikan apakah ada pengaruh bullying terhadap rasa empati dan karakter melankolis siswa ataukah tidak berpengaruh sama sekali, yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus ini akan fokus pada kasus-kasus ekstrim, extraordinary, dan analisisnya adalah kasus itu sendiri. Poin C ada fokus penelitian. Adapun fokus penelitian tersebut antara lain, yang pertama pengaruh bullying terhadap rasa empati siswa, dan yang kedua pengaruh bullying terhadap karakter melankolis siswa. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Sumber data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang selanjutnya, observasi. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas pembelajaran, baik data siswa ataupun data guru. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilaksanakan untuk mendokumentasikan proses pembelajaran sebagai pendukung observasi. Yang selanjutnya ada keabsahan data. Adapun keabsahan data yang saya lakukan yaitu menggunakan uji credibility. Uji credibility atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini yang dilakukan akan berwujud kata-kata, bukan angka. Teknik analisis data yang digunakan di sini adalah data hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, kemudian data tarik kesimpulannya dengan menggunakan teknik reduksi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.